Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan bagaimana cara mengetahui jawaban dalam salat istikharah serta hikmah dan keutamaan salat istikharah. Tapi sebelumnya, mohon sahabat semua berkenan untuk klik like dan subscribe serta tekan tombol lonceng agar sahabat semua bisa mendapatkan materi-materi terbaru dari kami berikutnya. Upaya memohon petunjuk kepada Allah, maka hendaknya salat istikharah dilakukan dengan penuh kekhusyuan, pengharapan, dan yakin sepenuhnya bahwa Allah pasti akan memberikan jawaban dari permasalahan yang kita adukan. Namun, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana kita bisa mengetahui petunjuk Allah lewat salat istikharah itu. Banyak ulama mengatakan bahwa biasanya Allah akan memberikan petunjuk lewat takwil mimpi. Lewat mimpi itulah seseorang akan diberikan jawaban oleh Allah atas pilihan dari permasalahan yang dihadapi. Namun terkadang sulit menafsirkan mimpi yang merupakan hidayah dari Allah itu. Apalagi kita sendiri masih belum bisa membedakan mana mimpi yang merupakan jawaban Allah dan mana mimpi yang hanya sekedar sebagai bunga tidur. Dari kenyataan inilah, maka banyak ulama menyarankan hendaknya salat istikharah tidak hanya dilakukan hanya 1 atau 2 kali saja. Idealnya salat istikharah dilakukan berkali-kali sampai seseorang yakin bahwa kemantapannya dalam memilih itu adalah merupakan petunjuk dari Allah. Dalam hal mimpi, kita bisa mengukur apakah mimpi tersebut bisikan Allah atau bukan, yaitu jika mimpi itu datang tidak hanya 1-2 kali, namun berkali-kali mengalami mimpi yang sama, maka dimungkinkan mimpi tersebut adalah merupakan petunjuk dari Allah. Namun ketika mimpi itu hanya terjadi 1 atau 2 kali, maka belum bisa dipastikan bahwa mimpi tersebut adalah jawaban dari Allah. Boleh jadi hanya kembang tidur, bahkan setan datang membuat ulah untuk menjerumuskan kita. Selain pada mimpi, sebagian ulama pun ada yang mengatakan bahwa petunjuk Allah bisa pula dilewatkan pada kemantapan hati seseorang. Namun sama halnya dengan mimpi, pada kemantapan hati pun kadang kita sulit untuk menentukan apakah itu jawaban yang diberikan oleh Allah atau hanya sekedar kemantapan yang datang dari diri kita sendiri. Dalam hal ini pun selayaknya kita harus melaksanakan salat istikharah berkali-kali hingga kita benar-benar yakin bahwa kemantapan terhadap pilihan yang sebelumnya tidak ada itu adalah benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Berpijak dari sini, sekali yang perlu diingatkan bahwa salat istikharah dilakukan atas dasar kondisi batin seseorang dalam kekalutan dan kebingungan untuk menentukan pilihan lebih dari 1. Jika sebelumnya seseorang sudah mempunyai kemantapan dalam memilih sebelum ia mengkonsultasikan kepada Allah lewat salat istikharah, maka dimungkinkan ketika ia salat istikharah akan menemukan jawaban sendiri yang sudah diyakini sebelumnya dan bukan menemukan jawaban Allah. Hal ini dikarenakan sebelumnya ia sudah punya kecondongan terhadap sesuatu yang sudah mantap ia pilih tersebut. Memang tidak selamanya seperti itu. Ada pula seseorang yang sebelumnya sudah mantap terhadap satu pilihan, namun ia masih tetap memohon petunjuk Allah. Dalam hal ini, seseorang harus betul-betul hati-hati. Jika sudah mantap dengan satu pilihan,
maka salat istikharah dilakukan tidak untuk bertanya terhadap banyaknya pilihan yang lain, namun harus dilakukan atas dasar apakah pilihan yang sudah diyakini itu akan membawa manfaat baginya atau tidak. Untuk memahami masalah ini, sebagai satu contoh, Anda dihadapkan pada dua pilihan antara A dan B untuk Anda nikahi. Dari kedua gadis itu, sejak semula Anda sudah mantap untuk memilih B. Dalam kondisi ini Anda bisa melakukan salat istikharah untuk memohon petunjuk kepada Allah. Apakah B benar-benar membawa manfaat jika Anda pilih sebagai istri atau tidak? Dalam kondisi ini Anda jangan memohon petunjuk apakah A dan B yang cocok untuk dipilih, sebab sebelumnya Anda sudah mantap ke B. Jika sebelumnya Anda mantap ke B, lalu salat istikharah meminta petunjuk apakah A dan B yang baik dijadikan istri, maka biasanya yang muncul dalam mimpi atau dalam kemantapan adalah tetap B. Mengapa? Sekali lagi, hal itu karena sebelumnya Anda sudah punya kecondongan ke B. Hikmah dan keutamaan salat istikharah. Di antara hikmah dan keutamaan salat istikharah adalah sebagai berikut. Pertama, akan mendapatkan petunjuk Allah, sehingga dalam menjatuhkan pilihan tidak akan salah. Banyak sekali manusia yang menurut pandangan mereka pilihan itu sudah tepat, namun dalam kenyataan sesudahnya ternyata pilihan itu malah meleset dari yang diharapkan. Hal ini dikarenakan pilihan manusia hanya didasarkan pada pikiran maupun perasaan dan keyakinan saja. Tetapi kalau pilihan itu sudah didasarkan pada pilihan Allah, maka sudah pasti pilihan tersebut akan mempunyai nilai manfaat yang besar bagi kehidupan manusia. Meski kadang pilihan tersebut terasa kurang tepat kalau dinilai nyeleneh, karena inilah Nabi pernah bersabda, "Tidak akan kecewa orang yang melaksanakan salat istikharah. Tidak akan menyesal orang yang suka bermusyawarah, dan tidak akan kekurangan orang yang suka berhemat." Hadis Tabarani. Kedua, bagi seseorang yang secara istiqomah melakukan salat istikharah akan dianugerahi ketajaman hati untuk bisa menentukan pilihan secara tepat atas segala persoalan. Dengan demikian, terhindar dari tindakan yang ceroboh dan gegabah. Dalam hal ini sebisa mungkin seseorang melakukan salat istikharah secara istiqomah, tidak hanya ketika ia dihadapkan pada dua pilihan saja. Dengan memperbanyak salat istikharah itu, artinya seseorang sering berkonsultasi kepada Allah atas segala permasalahan hidupnya. Dan dengan demikian, maka Allah akan memberinya ketajaman hati dalam menentukan berbagai pilihan. Jika seseorang sudah dianugerahi Allah ketajaman hati, maka apa yang diyakini dan apa yang dipilih sesungguhnya adalah merupakan bisikan Allah kepadanya. Ketiga, Allah akan memberikan berkahnya terhadap setiap pilihan yang kita tetapkan. Setiap pilihan yang didasarkan atas upaya istikharah sesungguhnya adalah merupakan pilihan yang sudah direstui oleh Allah, dan itu artinya pilihan tersebut sudah diberkahi olehnya. Dengan demikian bisa dipastikan bahwa semua apa yang digeluti oleh seseorang itu akan mendapatkan barokah darinya. Demikian sahabat yang dirahmati Allah, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.